kontribusi atau partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemeliharaan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Atau dalam makna lain, bahwa partisipasi adalah mengenai perihal berkontribusi, keikutsertaan, dan keterlibatan serta sumbangsih masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam melakukan suatu tindakan ataupun pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan. Tentu untuk mengambil tanggung jawab atas segala keikutsertaannya dalam memberikan kemampuan yang dimiliki, baik dari fisik maupun mental, dapat pula tindakan ataupun pemikiran dan gagasan untuk mendukung dan membantu suatu hal agar tercapainya suatu tujuan. Jenis-jenis bencana pada umumnya dikelompokkan menjadi 6, yaitu 1. Bencana geologi, yaitu bencana yang berkaitan dalam proses atau gaya geologi. Bencana yang termasuk ke dalam bencana geologi yaitu letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan longsor atau gerakan tanah. Kedua, bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang berkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca. Adapun bencana yang termasuk ke dalamnya yaitu banjir bandang, badai atau angin topan, kekeringan, rob atau air laut pasang, dan kebakaran hutan. 3. Bencana biologi, yaitu ancaman bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis. Bencana biologi pada umumnya berasal dari bakteri, virus, parasit, jamur, dan protein. Contohnya virus COVID-19 yang terjadi tahun 2020 yang lalu. 4. Bencana kegagalan teknologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam teknologi. Kegagalan teknologi ini biasanya diakibatkan oleh kebakaran, kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. 5. Bencana degradasi lingkungan, yaitu bencana yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada lingkungan. Bencana lingkungan antara lain pencemaran, abrasi pantai, kebakaran, dan kebakaran hutan. 6. Bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bentuk-bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat. Banjir dan longsor adalah salah satu contoh bencana alam. Nah, bencana ini bisa terjadi karena campur tangan manusia. Karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menanggulangi bencana seperti ini. Nah, partisipasi masyarakat dapat berbentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti pada tahap ada perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifannya menghadiri sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, pelatihan terkait program apa yang akan dilaksanakan masyarakat saat bencana. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa yang pertama itu ada partisipasi dalam bentuk tenaga. Nah, partisipasi ini dapat berupa kegiatan yang saling tolong-menolong, yaitu pada saat banjir, masyarakat akan bersama-sama membersihkan sampah-sampah dan saluran selokan. Kemudian ada partisipasi dalam bentuk uang. Nah, partisipasi jenis ini dapat berupa iuran atau bantuan langsung dari warga untuk bahu-membahu menolong para korban bencana. Kemudian yang terakhir ada partisipasi dalam bentuk harta benda guna menunjang terlaksananya program pembangunan. Kami Desa Begading Indonesia menyerahkan bantuan dari hunian sementara berupa simbolis. Iya, saya terima terima kasih kepada jamaah masjid Rasidin yang telah membantu kami. Korban bencana alam kami sangat merasakan, terbantu dengan hunian sementara. Akan ada usaha masyarakat
untuk membantu korban bencana dalam bentuk barang-barang yang diperlukan korban seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ataupun program pemberdayaan. Nah, dalam menanggulangi bencana, baik yang terjadi maupun yang belum terjadi, tentunya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat daerah dalam menanggulangi bencana. Nah, partisipasi masyarakat dalam suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Yakni yang pertama itu ada faktor internal. Faktor ini mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, pendapatan, dan pengalaman berkelompok. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi, karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu program jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka mereka tidak akan ragu untuk berpartisipasi. Manfaat partisipasi masyarakat. Nah, manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat sebagaimana pendapat beberapa ahli menurut Westra Damarijal. Manfaat partisipasi antara lain, yang pertama itu lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar. Kemudian dapat dipergunanya kemampuan berpikir yang kreatif dari masyarakat. Kemudian dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia atau human dignity, dorongan motivasi, serta membangun kepentingan bersama. Kemudian ada lebih mendorong orang atau personal untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian memperbaiki semangat bekerja sama seperti menimbulkan kesatuan kerja. Dan terakhir adalah lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.